Aduh. Capek ya Mas. Ya. Pada juga hari ini. Weekend kita ada kelas tadi, dua kelas. Jadi, teman-teman masuk semua ya. Masuk semua alhamdulillah. Full team berarti ya Full barusan. team. Di weekend full team. Pakai baju muslim. Wih, iya nih hitam-hitam. Sama tapi kok maksudnya belum ganti. Iya, soalnya habis kelas tadi jadi kelas. Tadi iya cakep banget. Ya udah deh, nanti aku ganti setelah berbuka deh. Sekarang kita seperti biasa. Seperti biasa. Sebelum berbuka sama Sinergi Bicara di episode berapa? 16. Wah, udah sampai 16 episode gitu ya, Mas. Mantap ya? Mantap banget. Ya udah, hari ini kan tadi udah kita bikin teasernya juga. Bener banget di Kita mau bahas-bahas perihal seru nggak sih jadi personal assistant PA dengan tema PA undercover puncak karir atau malah bikin mikir sih. Kita paling paham deh tuh kalau paham deh. Paham apa coba? Ini loh. Itu bisa-bisanya bilang paham. Itu ranah kita, boleh nggak gantian? Terus kita nggak di sini deh. Diusir. Aduh. Silakan. Lapang ini lebih berhak buat kita. Bisa banget mas-mas ini mau menguasai materi PA. Sedangkan kita adalah PA-nya. PA banget kita. PA banget, PA garis keras. Halo teman bicara. Disclaimer dulu ya, pokoknya kalau udah kita ngumpul nih bertiga, aduh udah siap-siap heboh banget. Kayaknya kita bakalan sampai jam 6 ya. 8 sih. Jam 8. Oke. Kita habisin bukanya. Oke deh, kalau merasa memang ini tema bahasannya kalian banget. Coba dong ceritain gimana pertama kali kalian menetapkan diri untuk menjadi PA. Apa pas masuk Sinergi Bicara langsung jadi PA atau isi jabatan lain dulu? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Di sini ada Kak. Silakan Kak Fanny. Halo, aku Fanny. Pasti udah sering ketemu aku ya. Ya buat teman bicara yang udah sering ketemu aku. Mungkin teman bicara yang baru yang udah senior pasti kenal nih sama Kak Fanny. Insyaallah ya. Oke, Kak Prima silakan. Oke, halo semuanya, salam kenal. Aku Prima. Siapa ya yang kira-kira kenal aku? Oke, aku Rizka. Kenalin semuanya. Aku junior di SB dan KTB. Ngomongin junior dan senior, kita balik lagi ke pertanyaan dari produser hari ini. Gimana Pak Produt? Waduh, pertanyaannya. Awal memulai karir di Sinergi Bicara langsung jadi PA, jobnya atau ada jabatan-jabatan lain tertentu dulu? Oke. Kita silakan. jawaban dari siapa dulu nih? Oke, Jangan rebutan. dari Kak Fanny pastinya. Boleh. Oke, boleh. Silakan. Langsung jadi PA. Bahkan Sinergi Bicara udah ada, tapi belum jadi PT. Nah, awal mulanya banget boleh Kak Fanny sedikit secara singkat. Sebenarnya mulai panjang banget ceritanya. Boleh. 30 menit juga sesingkat bercerita. Itu. Jadi singkat cerita, aku sebelum jadi PA-nya Kak Putri itu sebelumnya udah jadi kayak asisten dosen. Terus juga kalau di pondok itu namanya Khodam ya, hadam, bukan Khodam, hadam. Hadam. Nah itu sama dengan asisten. Mungkin berangkatnya dari situ. Akhirnya ya awal mula sih kalau aku mengidolakan Kak Putri yang akhirnya kayak DM gitu ya, DM. Beliau kan sangat humble banget ya. Kayak semua DM dibales gitu loh. Ya, itu aku juga kayak gitu. Aku DM kok dibales, orang terkenal ini dibales gitu loh. Ya udah mulai dari situ akhirnya ngobrol sampai akhirnya pandemi. Terus aku menawarkan diri sebenarnya iseng juga ya, kayak happy banget ada Kak Putri, aku happy banget sama Kak Putri, kayak sampai pengen jadi asistennya gitu. Lah kok serius lah sampai sekarang Mengungkapkan kebahagiaan DM ya. Selanjutnya siapa tuh? Selanjutnya siapa ya? Selanjutnya aku. Oke. Jujur beda banget sih awalnya. Kalau Mbak Fanny kan dari awal bahkan sebelum Sinergi Bicara berdiri, Mbak Fanny udah ada mendampingi Mbak Putri, udah tahu sosok Mbak Putri sebelumnya. Sementara kalau aku tuh benar-benar dari stranger yang aku nggak tahu, benar-benar kayak aku tahu Mbak Putri karena aku baru aja follow Instagramnya dan baru ngepoin waktu itu kayak siapa sih Mbak Putri tuh gitu. Ternyata dulu aku tahu
kayaknya waktu pandemi menjelang akhir sih, kayak Mbak Putri masih ngisi buat jadi presenter JTV, terus masih sering MC juga kesana kesini, aku follow lah. Terus suatu hari Mbak Putri pernah share soal KTB, jadi aku apa nih KTB gitu, karena aku perantau dan kayak aku nggak punya temen di sini. Ya udah aku join lah komunitasnya. Awalnya ya tujuannya buat nambah teman. Waktu aku udah join, tiba-tiba Mbak Putri open position buat nemenin beliau gitu. Gitu jadi infoloker ya awalnya. Infoloker di grup KTB 1. Jadi kayak gitu ceritanya. Setelah dapat info itu ya udahlah. Jadi aku baru coba aja kali ya gitu, kayak ya coba-coba berhadiah aja. Ternyata sampai sekarang juga gitu. Di SB ya? Di SB. Kita berdua udah di SB. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal SB dan kita berdua bukan di SB. Aku adalah PA terkininya Mbak Putri. Terkini, saat ini terkini. Dari awal banget dulu ada yang namanya Mbak Ardina. Nah, kita mau coba telepon juga, tapi kita sambil nunggu tim produser menghubungi Mbak Ardina. Apakah bisa terhubung? Kita sambil menunggu. Oke, sekarang perkenalan aku Rizka. Aku tuh sebenarnya nggak dari stranger banget juga, tapi posisinya dekat dengan Mbak Putri tuh awalnya dengan klien gitu ya. Aku vendor, Mbak Putri klien. Posisinya beliau adalah MC kementerian. Nah, di situ kami bertemu. Sebenarnya bukan asal bertemu ya, karena memang itu ada dinamika kegiatan ya. Jadinya bisa ketemu, akrab, dan aku memperlakukan MC semua sama. Tapi mungkin Mbak Putri memperlakukan vendor yang berbeda. Di situ aku diperlakukan spesial banget sama Mbak Put. Yang dimana Mbak Put tuh memposisikan aku tuh kok bisa langsung deket ya, ngobrol tuh nyambung segala macam, sampai akhirnya kita bisa ada di posisi satu kamar dalam suatu kegiatan gitu ya. Kita nginep bareng. Iya, sekamar. Karena kan posisinya aku perempuan, Mbak Putri perempuan kan, tolonglah. Gitu kan. Sekamar, dan kata kuncinya adalah kalau kita akrab kita nggak tidur Kak. Kita ngobrol sepanjang malam dan itu nyambung, begadang. Seru banget. Dan memang Mbak Putri aku acungin jempol sih dalam mendengar dan menanggapi cerita kita. Kayak aku acungin jempol banget. Top. Okay. Dari situ akhirnya klop dan ada disclaimer dari konten kreator Jaya, ada tambahan juga. Oke. Rekrutmen pasca Fani lanjut S2. Iya. Oh Mbak ya. Rima, Itu ya. akan jadi cerita setelah ini, Setelah ininya. ini. Jadi jangan diungkap duluan. Jangan ketahuan. ini ya, jangan diungkap duluan ya. Iya. Itu rahasia. Itu rahasia sebenarnya. Yang akan dibagi. Dan fun fact, live kali ini adalah jawaban dari video Boraks. Video investigasi Boraks yang ada di snapgramnya, ya Sinergi Bicara. Itu kita tag khusus buat Mbak Putri, tapi itu sebenarnya itu kebalikannya dari yang kita rasain. Itu tagnya deg-degan banget karena sebenarnya kita sangat happy banget sampai susah bangun emosinya. Benar, susah loh. Itu kita Susah belajar banget. acting gimana, tolong dinilai ya Mbak Putri. Iya, acting tolong kita deh gimana, dinilai. apakah sudah bagus. Dramatic readingnya mohon dinilai, coachingnya Mbak Putri. Ekspresi nggak bisa ya karena Iya, gelap. siluet ya. Siluet soalnya nggak kelihatan. Oke, lanjut. Nah, di situ akhirnya aku nyambung lama. Akhirnya Mbak Putri menawarkan aku lagi butuh PA. Posisinya mungkin Mbak Fani dan Mbak Frima lagi sibuk. Akhirnya aku diperkenankan untuk ditawarkan jadi PA. Di situ aku kayak gitu. Tahu kan perasaan? Mau langsung Iya. oke gitu. Iya, oke, tapi posisinya aku masih terikat di pekerjaan sebelumnya. Jadi kayak harus proses dulu, dan akhirnya aku bisa dipinang oleh Mbak Putri ke Surabaya, Mei. Jauh-jauh dari Jakarta. Kita ketemu. Bukan jauh-jauh dari Solo kan. Kita Jadi- bertemu jadi itu Fantastic Four seperti yang di belakang ya. Iya. Luar biasa banget ini. Kenapa wajahnya mirip-mirip gitu ya? Iya. Ekspresi maksudnya. Oh, sama aku mau nyambung yang tadi dong, yang dari Kak konten kreator Jaya. Jadi emang posisi PA itu seiring berjalannya waktu berganti karena sesuatu alasan. Jadi Betul. kalau awalnya banget yang pertama tadi dari Mbak Ardina, terus kemudian berganti ke Mbak Fani. Fani. Waktu itu karena Mbak Ardina harus merantau ya. Iya, merantau. Terus kemudian Mbak Fani yang ternyata berjodoh mengisi posisi itu. Sama halnya kayak kemudian Mbak Fani lanjut kuliah S2, terus pasti ya semua orang tahu lah S2
sibuk banget ngurusin tesis, janjian sama dosen kayak pusing. Jadi akhirnya waktu itu aku masuk dan alhamdulillah berjodoh. Sama kemudian Kenapa nih Mbak Prima, kenapa nih akhirnya bisa lepas ke aku nih, posisi ini kenapa nih? Nah, sama juga ceritanya. Jadi waktu itu aku ada kesempatan untuk kuliah. Oke. Dan akhirnya posisi itu kemudian bergeser ke Mbak Rizka. Datanglah seonggok aku. Tapi sebenarnya ya, menurut aku sebenarnya untuk pergeseran kayak gitu kayak Kak Putri tuh kayak nyeleksinya tuh jadi PA aku dulu baru kamu masuk SB gitu. Iya. Kayak gitu kali ya. Ini sebuah tahap ya berarti ya. Ini sebuah tahap. Tapi kayaknya kalau Kak Putri ke kamu enggak deh kayaknya. Udah kayak Nah. enggak boleh. Enggak boleh nih. Enggak boleh. Oke, kita lihat saja nanti faktanya seperti apa. Apakah ketika SB nanti semakin besar dan ini kita juga pasti akan menjadi perbantuan untuk SB pastinya. Pasti. Sekarang udah masih Iya. bantuin kok. Masih Kalau iya. aku sih sebenarnya bukan aku bantuin, tapi aku yang emang datang ke SB. Karena aku seneng rame-rame gitu loh. Ya soalnya Oke. kalau PA kan sendiri ya, cuma berdua aja bisa kemana-mana sama Put. Kalau di Bener. SB rame Rame. banget. Gitu ceritanya. Nah, berarti sejak masuk memang seperti itu, seleksinya adalah dari PA dulu. Betul. SD. Nah, lucunya saat PA kan otomatis jam kerja itu 24 hour per 7, standby ya. Standby. Nah, itu pertama kali ketemu jam kerja seperti itu gimana sih, apa yang dirasa? Silakan. Boleh, siapa aja? silakan, Mbak Prima. Dari aku dulu boleh. Kalau dari aku pertama-tama pasti agak kaget karena sebetulnya kalau dari pengalaman kerja aku sebelumnya itu yang benar-benar jam kerja. Jadi kayak 9 to 5 kayak gitu-gitu. Terus kemudian ketika dihadapkan dengan hal yang berbeda yang harus standby terus. Nah, itu awalnya kayak aduh gitu kan. Pasti kayak ada masa-masa transisinya kayak aduh gimana nih gitu kayak gitu. Intinya kayak agak Adaptasi lah, adaptasinya itu lumayan ngejar banget sih aku waktu awal-awal. Cuman seiring berjalannya waktu karena kan pasti kayak oh ya udah, dan baru terungkap kalau emang Mbak Put itu adalah tipe orang yang gimana ya, apapun yang diingat saat itu akan disampaikan. Oke, Tujuannya supaya beliau nggak lupa. Cuman kadang kita kepikiran kayak aduh aku lupa lagi balas chatnya yang semalam aku udah tidur gitu. Padahal dari Mbak Putnya juga nggak ada yang kamu harus balas saat itu juga. Itu nggak ada. Mengingatkan aja biar nggak lupa dan Betul, besoknya saling betul. ingetin. Besoknya saling ngingetin. Cuman itu tadi kan di awal-awal karena emang belum tahu nih, jadi kayak aduh Mbak, maaf banget Mbak, aku ketiduran semalam Mbak, kayak gitu. Overthinking. Berarti kita yang heboh sendiri. Kak Putri Iya. ya enggak apa-apa Gak sih. apa-apa, kayak gitu. Kalau Orang dari sampai aku kayak gitu. Orang sampai sekarang kita nggak diblokir. Iya. Benar banget. Silakan Mbak Fani. Saya terima kasih dulu karena konten kreator Jaya mengirimkan Coffee, Fairy Wing, Oh, JG. wow. Sangat jaya ya konten kreator satu itu. Terima kasih. Terima kasih. Kreator Jaya, semoga makin jaya. Jaya. Salam hormat dari kami PA. Atau butuh PA? Ya. Lanjut. Silakan. Apa tadi ya pertanyaannya? Oke, aku jawab dulu biar Mbak Fani ingat pertanyaannya. Kalau aku adaptasi dari komunikasi atau yang standby 24 jam itu adalah aku dulu malah lebih sering pekerjaannya tuh harus standby 24 jam. Jadi saat Oh, udah terbiasa berarti. iya. Jadi saat menghadapi ritmenya Mbak Putri, mungkin aku lebih ke arah lebih konsentrasi aja kali ya sama poin-poin yang disampaikan. Kalau yang pekerjaanku yang dulu mungkin masih bisa aku baca lagi dan aku masih bisa recall. Kalau yang Mbak Putri karena kliennya beda-beda setiap topik pembicaraan, jadi tuh aku harus lebih mindful aja sih. Gitu. Cuma kalau secara biasa udah biasa sih sejauh ini. Silakan Mbak Fani. Silakan. Aku kayaknya mirip sama Mbak Rizka tapi nggak mirip banget gitu loh Mbak. Oke. Jadi memang tipe orangnya tuh kayak fleksibel banget. Jadi aku suka pekerjaan yang sangat fleksibel, Oke. yang tidak harus dari jam sekian sampai jam sekian gitu loh. Nah tapi kalau pas awal-awal itu kayak sebenarnya yang kaget tuh bukan aku sih, tapi orang tuaku. Oke. Emang bener ada ya pekerjaan tuh jam segini tuh ada gitu. Ada meskipun aku kasih tahu gitu tapi kayak nggak percaya aja gitu loh. Oke. Ada gitu. Tapi aku tidak merasa keberatan untuk itu kan cuma bales doang ya, nggak diminta apa-apa kan itu sih. Wow, sangat Kayak beragam gitu. ya Beda-beda pengalaman ya, kita. Kira berbeda-beda. Pekerjaan yang sama, orang yang sama, tapi kita menanggapinya beda-beda. Beda-beda.
Karena emang latar dari kita kan juga beda-beda kan. Betul, latar belakang kita beda-beda banget. Ini latar belakang kita. Yang sama dari kita adalah PA. Salah satu dan nanti kita jawab di pertanyaan berikutnya. Aku tahu ada pertanyaan yang jawabannya kita tuh sama banget. Penasaran nggak? Makanya tontonin sampai selesai. Oke. Kan udah jalan di SB kan, Oke. udah mendampingi Mbak Put untuk urusan-urusan profesionalnya utamanya, nah beberapa urusan personalnya juga. Nah, dari kalian bertiga seringkali memposisikan diri itu sebagai superhero yang harus serba bisa, atau seperti mayor yang terkenal itu yang kalau menjaga mukanya asem siap siaga terus. Kalian biasanya posisikannya seperti apa? Oke. Dari siapa dulu nih? Mungkin dari aku ya, Boleh. biar Boleh. kakak semua ada ide. Oke. Ada, tapi masih merangkai nih. Iya, oke. Ya ini. Karena Mbak Putri selalu sampaikan bahwa kalau kita tuh bergerak di bidang komunikasi, jadi dari segi pelayanan dan servis pun, pelayanan dan servis sama ya, harus excellent. Yang dimana entah kita harus memulai dengan senyum terlebih dahulu, ketikan yang ramah, dan lain-lain. Nah, soal posisi kita ke Mbak Putri, mau jadi superhero atau seperti mayor itu, kalau itu sih jauh berbeda ya menurutku, karena dari kita pun pasti punya kelebihan dari kekurangan yang berbeda-beda, dan itu mungkin bisa jadi Satu apa kesatuan. satu kesatuan yang mungkin kita bisa kolaborasikan gitu ya. Nanti aku bisa sharing ke Mbak Frima yang lebih dulu apanya, aku bisa sharing ke Mbak Fadi lebih dulu apanya. Aku banyak belajar sih dari PA sebelumnya soal kekuranganku yang harus ditambal atau aku pelajari. Jadi kalau untuk jadi superhero, aku nggak mencoba kesana sih. Cuma aku mencoba untuk jadi versi terbaik dari diriku aja sih. Menghadapi, menjalani kegiatan sebagai seorang PA-nya Kak Rizkyani Putri. Wow, keren sekali. Silakan, Oke, monggo. next, Siapa siapa duluan? dulu? Oke, boleh. Aku maksudnya. Boleh, silakan. Jadi kenapa apa gimana? Mau jadi superhero? Superhero atau mayor T. Itu kan enggak sih sebenarnya. Kalau aku sih lebih ngikutin Kak Putrinya ya. Oke. Tapi karena memang Kak Putri itu perfeksionis, sangat profesional gitu, itu kayak diturunkan. Nah, itu yang baik buat kita ya. Bahkan mungkin tim SB semuanya itu udah diturunkan sama Kak Putri, itu aku happy banget. Dulu aja tuh ya kayak chat bernada itu ternyata ada beneran gitu loh. Bernada apa ya, kayak yang baca tuh juga itu bernada gitu. Terus dulu tuh juga kayak aku sih struggle-nya tuh di kalimat menyapa klien sih, kayak titik koma bla 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 itu bener-bener kayak diperhatikan, tapi itu sangat bener-bener wah buai banget buat aku sampai sekarang. Akhirnya ya udah jadilah aku seperti ini. Itu udah buai banget ya, pakai u ya udah ya. Buai banget ya. Oke. Nice, silakan. Kalau dari aku sih ini karena kan biasanya pasti ini juga dialami sama Mbak Rizka sama Mbak Fani juga. Setiap ketemu klien gitu, Mbak Put tuh jarang banget, bahkan aku ngerasa Mbak Put tuh nggak pernah bilang kalau kita itu personal asistennya, Iya, atau benar. bahkan Itu bilang benar. kalau kita timnya, selalu memastikan kalau Adik. ya kayak ini adik aku gitu, ini adik saya gitu. Dan kalau nggak adik, kalau kita lagi Sesi bercanda gitu, profesionalnya manajer. Jadi emang dari Mbak Putnya tuh nggak pernah memposisikan kita kayak oh kamu tuh personal asisten aku gitu, enggak. Atau Cuma sampai karyawanku gitu ya. selalu memposisikan Tim. kalau kita tuh timnya, terus dengan kata-kata yang ini tuh adik aku, ini manajer aku, kayak gitu kan. Nah, hal itu membuat akhirnya aku memposisikan diri bukan sebagai superhero ataupun mayor itu tadi, tapi jadi aku yang berusaha untuk memenuhi apapun kebutuhan Mbak Put gitu kan. Gara-gara beliau tuh benar-benar sangat-sangat baik ya ke kita, nge-treat kita sangat baik, dan akhirnya itu memicu gimana caranya kita juga nge-treat Mbak Put sebaik itu juga gitu. Jadi kayak apa ya, imbal balik aja sih menurutku. Jadi dan kayak kamu ngasih baik, aku pengen lebih baik, kamu lebih baik, aku pengen lebih baik gitu. Iya benar. Jadi selama ini sih nggak pernah merasa untuk aku dituntut menjadi seorang superhero atau Iya, sebagai mayor yang itu tadi ya gitu. Jadi bukan lingkaran setan ya, tapi lingkaran malaikat ya. Masya Allah. Ada efek muter-muter di sini. Ada nggak? Oke. Dengan yang keseruan semua yang diceritakan, nah, tantangannya pernah nggak sih deg-degan nge-handle sesuatu atau melakukan sesuatu yang aduh bisa nggak ya, karena lagi-lagi kan
karena diterima dengan baik oleh Mbak Put, berarti kita punya ekspektasi untuk bisa kasih imbal balik tadi itu ada nggak momen-momen teman-teman ingat udah deg-degan banget nih gitu. Jujur banyak ya. Kalau hal deg-degan sebenarnya deg-degan banyak ya. Banyak Cuma banget. mungkin kita nih masing-masing punya titik yang dimana ini gue deg-degan banget nih. Bahasa anak Jaksel tadi gue pasti deg-degan. Iya, gue. Gitu. Deg-degan parah. Oke. Silakan. Siapa? Aku mungkin ya. Kalau dari aku sih, karena tadi udah disinggung sama Mbak Fani ya, Mbak Putri itu sosok yang sangat-sangat perfeksionis. Jadi Mbak Putri pengen semuanya itu berjalan dengan smooth, very very smooth. Jadi kayak ketika kita lagi mengerjakan sesuatu, terus kita tuh udah melakukan gladi bersih ya, ibaratnya kayak kita udah GR, di GR itu semuanya smooth, tapi ternyata ya yang namanya kendala itu kan selalu ada dan kayak itu di luar Kendali kita. Kayak Kendala di luar kendali. bener, kendala di luar kendali. Waktu GR udah smooth banget, tapi ternyata waktu beneran running, aduh, ada nih yang dikit. Jadi kayak di saat itu bener-bener yang kepikiran tuh cuman ngeblank semuanya karena hanya deg-degannya aja sih yang tersisa. Jadi momen-momen kayak gitu itu sering banget terjadi gitu. Entah kadang mikrofon yang tiba-tiba hilang sinyalnya, atau mungkin kita play video tiba-tiba soundnya nggak muncul padahal waktu GR lancar. Itu kayaknya semuanya mengalami, dan itu jadi salah satu momen yang paling menegangkan yang sering kita alami ya, bukan cuma Nah, aku sekali dua nyambung kali. di itu ya, nyambung di itu silakan. ketika sudah GR, maksudnya kita udah datang lebih awal. Oke ya, udah aman semua gitu ya. Kita udah Nah, merasa ini clear ya, all tahu clear. nggak fun fact-nya, aku dari nemenin Kak Putri tuh kan dulu kan banyak kan MC juga kan. Iya. Jadi aku ikut dekan meskipun aku nggak ikut monitoringnya, nyiapinnya gitu. Duh, bisa nggak ya? Aduh, mic-nya nanti mati nggak ya? Gitu kayak gitu kan. Nah, fun fact-nya adalah aku tuh setiap Kak Putri mulai dari pegang mic, naik terus sampai di panggung, aku tuh berdoa. Aku yang berdoa kayak penjaganya Kak Putri banget ini gitu. Berdoa, nah sampai akhirnya udah kayak sekitar 3-4 menitan gitu. Alhamdulillah semoga lancar sampai akhir. Udah lega banget gitu. Gitu sih. Ternyata ini salah satu kesamaan kita. Karena aku nggak punya jawaban lain selain saat posisi spesifiknya jadi asrot ya. Jadi itu posisi memang paling menegangkan, krusial banget. Karena kita bukan hanya bersanding dengan tim atau Mbak Putri, tapi kita juga bersanding dengan audiens atau klien, yang dimana itu visual itu harus smooth kan. Dan itu kuasa alam itu sering terjadi kalau realnya memang nggak se-clear geladinya. Tapi kalau nggak ada geladi, mungkin itu lebih parah lagi. Makanya persiapan itu adalah nomor 1. Oke. Wah, lucu banget sih, tapi kalau pikir-pikir kayak aduh kenapa deg-degannya. Tapi aku inget ini sih, lebih inget ke wajahmu yang pas awal-awal gitu loh. Bapaknya yang Lucu banget. aku tegang banget loh. Lanjut. Boleh dong kita kasih ke teman-teman yang udah hadir. Di sini ada Kak Farah. Hai, Kak Farah. Hai. Kreator, Bion, Kak Dila, My Future Beyond nih, aku tahu My Future Beyond adalah PA nomor 1 Bardina. Hai Mau ngobrol nggak? Iya, kalau mau ngobrol ayo video call yuk. Yang paling senior Yang suhu. paling senior. Nah, tadi tuh momen deg-degannya. Sekarang di saat berhasil mengatasi itu semua, ada nggak momen yang diingat? Wah, gue bisa keren juga nih. Gitu. Oke, aku karena aku langsung deg. Aku tuh orangnya apa ya? Aku tuh seneng banget dianggap ada. Satu hal yang aku selalu ingat dari Mbak Putri kalau apresiasi langsung sih, itu tuh menurutku apresiasi langsung tapi nggak mesti di depan semua orang. Aku suka banget kalau diapresiasi dibisikin gini. Udah profesional ya sekarang. Aduh, aku mau nangis. Wah, itu menyentuh banget sih. Aduh. Oh, belum kita masih panjang. Belum, masih panjang jangan ini. nangis dulu ya. Oke, puasa jangan. Nyambung ini ya soal udah profesional sekarang ya gitu. Itu aku juga pernah ngerasain gitu kayak ketenangannya sekarang sudah oke banget gitu. Itu kayak alhamdulillah gitu kayak Suka banget ya, karena
sama seperti yang udah sering ditunjukin Mbak Put di saat kelas atau mungkin saat ketemu Mbak Put. Mbak Put tuh bener-bener orang yang sangat apresiatif banget, word of affirmation banget. Jadi bener-bener hal sekecil apapun itu Mbak Put tuh sangat-sangat menghargai itu, dan pasti Mbak Put juga nggak pernah lupa untuk melontarkan pujian. Benar banget. Jadi kadang tuh bener itu tadi sih, kalau misal rasanya dipuji ketika bukan di depan banyak orang ya, tapi dipuji ketika kita cuma berdua gitu, kayak udah selesai gitu-gitu. Itu lebih kayak, bermakna ya? Bagus Bayar banget. banget. Keren banget hari ini, udah makin jago. Itu kayak Maci. Maci. Itu sangat-sangat menyentuh sih, aku setuju banget. Itu dia. Mirip-mirip ya. Bapak ini mau melengkapi sudah? Udah sih, udah. Iya, sama. Ini kita agak mood swing ya. Naik. Terharu, sekarang kita main dulu deh. Oke, boleh. Biar gak jadi nangis ya. Masuk lagi dia. Tahan sedikit lagi. Oke. Kita bermain di PA, Memory Challenge. Wow. Sudah sempat mention juga tadi di video Borax itu. Oke. Ya harus menyerahkan, bukan harus ya, saya menyerahkan jiwa, raga, waktu, dan terutama adalah fokusnya. Iya, betul. Harus mindful dalam menjalankan tugasnya. Nah, kita bermain di sini. Oke, semuanya siap? Siap. Menjawab mengenai pertanyaan, berapa banyak panggilan yang kamu terima dalam sehari dari klien ya? Oh, dari atau klien. digabungkan dari Mbak Putnya juga? Oke. Kira-kira sehari Bentuknya berapa? pesan atau telepon? Berarti apa, Bud? Oke. Ini berarti yang masih selama jadi PA dulu ya? Ya. Selama Oke. PA. Silakan siapa dulu? Kalau aku boleh deh. Aku lupa lagi. Iya. Jujur Range aja, karena range. range-nya jujur kalau saat jadi PA, karena kerjaan Mbak Put itu di bidang MC ya dulu awal-awal, terus sama di fasilitator, kemudian narasumber. Nah, range-nya dalam satu hari, apalagi di peak season yang dimana orang-orang itu lagi gencar-gencarnya, ada undangan narasumber atau ada in-house training, belum lagi kalau nge-MC, itu dalam sehari tuh bisa terima puluhan panggilan sih. Wow. Jadi benar-benar yang kayak Mbak Put ada ini nanyain ini, ada ini nanyain ini, ada ini nanyain ini itu, dan nggak berhenti gitu. Benar dalam satu hari tuh bisa puluhan pesan masuk kayak gitu. Cuman setelah sekarang aku udah bergeser ke sinergi bicara, rekor banget kemarin hampir jawab kayaknya 100 lebih chat masuk dalam sehari, dan itu nanyain kelas. Karena ada satu konten yang viral banget pemicunya. Bener-bener sampai konten Mbak Putri bener-bener kayak bener-bener cuma di depan handphone yang kayak jawabin pesan-pesan kayak iya kak. Selesainya tuh kayak gini. Sampai ratusan. Selesainya sampai kayak boleh nggak nafas dulu. Itu sih kalau dari aku. Silakan. Aku sih nggak sampai 10 kali ya. Per hari ya, tapi ya. Iya, per hari. Mungkin Per hari. intens ya. Intens, kayak detail-detailnya gitu gitu loh. Kalau Frima tadi rekornya itu 100 ya? Iya. 100 gitu ya. Masih ingat nggak agenda online bootcamp yang 11 kelas itu? Oh iya. Nah, Wow, itu. wow. Yang namanya handphone itu Ngehang ngehang. sih, iya. Ngehang banget. Itu kan masih pakai kontak person pribadi Iya. kan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kuat, tangan ini kuat gitu. Udah. Itu ya berarti. Tapi emang di saat-saat posisi kayak gitu tuh ini sih bener-bener yang ya aku juga sempat ngehang handphonenya. Jadi kayak Jadi yang kupahami dari posisi ini adalah seluruh PA merasakan handphone ngehang. Anda juga Aku di handphone sebelumnya iya, makanya alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah untuk ganti Upgrade. HP, upgrade. Upgrade. Sekarang mau berapapun klien silakan silakan datang. klien. boleh I'm ready. handphonenya Mbak Rizka ya. Silakan. Next question. Oke. Bantu Kak Putri memilih baju. Oh, oke. Kamu tadi milih baju. Aku ya, Boleh, silakan boleh, ya. Rizka dulu. Kalau dari aku menganggap Mbak Putri malah seseorang yang lumayan mandiri dalam segi pemilihan wardrobe ya, pemilihan baju. Jadi paling nggak sebegitu sering ya. Kalau skala 10 paling ya cuma 3-4 kalinya aja sih. Itu juga bukan milih baju aku yang ngambilin ya, tapi Mbak Put udah pakai. Beliau nanya saran aja. Kayak pilihan Bagusnya A, yang B mana nih? gitu. Ya, bagusan yang mana nih? Mix and match-nya yang mana nih? Fun fact. Ini satu fun fact mengenai Mbak Putri. Mbak Putri lebih sering menanyakan baju, pemilihan baju dari tebak Mas Dimas. Beliau adalah desainernya Mbak Putri Aku juga mau sebetulnya. bilang itu tadi. Jadi kalau teman-teman di luar sana, teman bicara yang bilang
Kak Putri keren banget, blazernya di mana, bajunya gini. Nah, Mix and match-nya berterima kasihlah kepada Bapak Dimas Wahyu Nugroho. Betul, karena itu juga aku ngalamin sih, kayak setiap Mbak Put misal mau berangkat nge-MC itu ya, karena kan kalau nge-MC pasti pakaiannya lebih glamor, lebih cheerful, Dan lebih ditentuin, heboh ya, dan kebanyakan ditentuin. temanya. Dan biasanya Mbak Put itu sering banget galau masalah jilbab, mau pilih bahan yang apa, model yang gimana, warnanya kan juga biasanya biru tuh ada puluhan turunan warna biru ya. Oh, ngomong-ngomong soal hijab ya, aku pernah lipetin hijabnya Kak Putri. Banyak banget ya. Biru itu kayak gradasi biru banget gitu. biru langit, udara, laut, ya kan, semua biru, Semua biru macam-macam ada. ada. Pink, Dan, gradasi pink. Benar-benar banyak banget, dan itu tadi pembisik yang pertama itu pasti Mas Dimas. Jadi Mas Dimas yang akan kayak api iku gitu. Oke. Karena misalnya jadi PA juga kita biasanya maraton jadwal ya. Bicara deadline. Sekarang untuk next pertanyaan bisa langsung cepat jawabnya. Oke, boleh. Satu. Oke, next question. Dalam seminggu. Di antara acara yang tiba-tiba, personal maupun profesional. Oh, pernah lagi aku. Dan itu keluar kota. Ya Allah, gitu kayak paginya paginya tuh udah baru selesai acara. Terus abis itu tiba-tiba sorenya, Fani ayo kita siap-siap, kita mau, aku lupa lagi kemananya ya, kalau nggak salah ke Bali atau ke daerah pulau sana lah, nggak tahu ya. Di luar pulau ya. Tiba-tiba, hah? Iya beneran nih Fani, udah kayaknya ada deh videonya di story-nya Kak Putri ya. Kalau dicari ya di arsipnya gitu. Pokoknya dar Dan itu di videoin gitu. Maaf ya Fani, aku sih nggak apa-apa, cuma kayak kaget langsung. Ya nggak tahu lah ya baju apa yang di packing nih ya gitu. Oke, next question. Seberapa sering Kak Putri mendadak berubah pikiran dengan jadwal yang sudah dibuat? Berubah pikiran ya, jadwal yang dibuat. Kalau dengan klien sih Mbak Putri nggak pernah berubah Ya, ya, nggak pernah maksudnya berubah. Mbak Putri pasti menomorsatukan klien. Tapi kalau berubah pikiran sama Kegiatan-kegiatan rencana-rencana internal mungkin sering ya, karena mungkin ada beberapa pertimbangan Benar. internal juga. Oke, next question. Karena nggak kamu harus segera. Ada restoran atau tempat makan yang buka larut malam untuk Kak Putri? Aku nggak. Kalau lagi keluar kota? Enggak. Karena Kak Putri tidak makan malam. Betul. Baik. Kalaupun makan malam biasanya itu Mbak Put itu makannya ini punya kebiasaan kalau makan satu porsi itu biasanya untuk 2 kali makan. Iya, Jadi benar. makan siang kayak nggak habis. Aku mau makan nanti Frima aman, nanti Frima aja yang cari makan malam. Nah, itu gitu benar. kan. Itu jadi Benar. kita nggak pernah Wow. susah. Sangat praktis bukan? Banyak sekali ya, benar-benar undercover ya. Iya. Nggak terbayang. Inilah undercover Iya, kita PA, buka buka semua. Mbak Put hati-hati. Tanyalah di sana lah. Pernah diminta tolong untuk urus sesuatu yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan. Oh, saya banget. Silakan. Ya kayak soal laporan keuangan gitu kan, itu bukan basicku kan ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah, terima kasih Kak Putri sudah mempercayakan laporan income kepada saya. Jadi akhirnya saya tahu banyak tentang ilmu-ilmu finance gitu ya. Cuma sambil pusing. Awalnya tuh kayak, aduh semoga gak tipes, itu aja sih. Tapi malah jadi upgrade skill juga ya. Iya, kayak kalau ditanyain tuh kamu bisa apa? Ih bisa banyak. Benar. apa yang aku nggak bisa? Pokoknya jadi PA itu banyak bisa banyak. Nah bener itu. Seberapa sering kamu harus mengingatkan Kak Putri perihal jadwal? Lebih sering Mbak Putri kebalik yang mengingatkan kan sih? kita perihal Kebalik. jadwal ya, karena Mbak Putri punya sistem yang namanya kalender ya, Google Calendar atau kalender digital yang kita bisa sama-sama akses, kita bisa sama-sama isi. Nah dari situlah ketika ada salah mengisi atau tidak tepatan mengisi, itu yang membuat jadwal menjadi tidak tepat. Tapi sejauh ini aman. Mbak Putri yang lebih sering mengingatkan kita semua. Betul. Lagi. Pernah nggak kamu Nah ini nih menjadi agak personal life nih. coach buat Kak Putri saat lagi overwhelmed dengan pekerjaan? Yang menguatkan. Kalau sebenarnya kalau dari aku ya, kalau jadi life coach itu enggak, karena biasanya Mbak Put ini juga satu rahasia juga kali ya. Biasanya Mbak Put itu suka banget kalau lagi overwhelmed, benar-benar lagi banyak banget, Mbak Put tuh harus ngeluarin. Izin Kak Mbak Put, Iya, ini izin bukan Mbak aib, Putri, tapi bukan ini aib. masih pantas di-share untuk fans-fansnya Mbak Put. Kita udah filter kok, Mbak, aman Mbak, semuanya aman Tapi terkendali. fun fact juga Mbak Put gak punya rahasia. Iya mana lagi?
Semuanya kayak bisa terungkap di mana aja kayak gitu sih. Jadi biasanya kalau Mbak Put overwhelm itu benar-benar harus rilis, dan itu benar-benar harus rilis ya, nggak bisa kalau ditahan, karena kalau ditahan Aku tambahin ya, ditambahkan dengan cara rilisnya ya diceritakan, entah bisa menangis, bisa tertawa. Kalau dulu sebelum diceritain itu Mbak Put rilisnya selalu dengan nulis. Yes. Entah itu nulis di notes atau nulis Di kalau story, jarang IG sih. story. IG story itu dulu lumayan sering, mungkin karena apa ya, dulu masih ini ya kalinya, kayak masih aduh gimana ya, atau Masih belum terlalu luas juga ya audiensnya audiensnya. belum udah kayak terlalu luas juga. Jadi wow Mbak Put banget. lebih nyaman kalau ceritanya itu dibaca, walaupun kayak nggak ditanggepin sama semua orang nggak apa-apa, tapi ada orang yang baca itu kayak gitu sih. Kalau nggak ya udah sebagai pendengar yang baik aja. Iya, kita tapi nggak pernah dituntut untuk jadi psikolog tiba-tiba gitu. Iya, Nggak, benar. aman. Yang penting selalu ada Nggak pernah gitu. minta solusi juga sih. Iya betul. Justru mungkin Mbak Put yang jadi psikolog untuk banyak orang. Betul. Gitu. Ada nggak sih kejadian super kocak yang bisa jadi cerita seru di masa depan? Silakan, ini personal, jawab masing-masing. Gimana maksudnya? Kalau kocak sebenarnya nggak ada yang spesifik ya, karena lebih ke momen berharga ya. Iya. Maksudnya lebih ke memorable aja sih gitu. Cuma kalau kocak tuh selalu ya momen-momen ketika lagi bertiga sih, malah pas pada saat sama Mbak Putri dan Mas Dimas itu selalu percakapan Mas Putri kan, Mbak Putri dan Mas Dimas tuh jadi buat kita ngakak aja gitu Iya, ya. benar. Ini Pak Sutri kok, Pak Sutri lucu, kenapa nggak bikin sketsa gitu. Kenapa mereka nggak bikin podcast berdua yang Iya. isinya obrolan-obrolan mereka? Pokoknya kalau udah keluar kata-kata ya opo bu, ya udah lucu tuh. Oke. Kalau aku tuh pernah ini di salah satu itu pas waktu awal-awal banget aku nemenin Kak Putri ya, kita masih kayak adaptasi masing-masing gitu ya. Suatu ketika itu Kak Putri tuh mojok ya, tapi aku nggak tahu keberadaan Kak Putri tuh mojok di kamar hotel gitu kan. Terus aku diem aja gitu di kasurku gitu kan, kayak kok ada orang nangis, di mana ada orang nangis gitu kan. Aku tidak melihat Kak Putri itu sedang menangis ya, karena Seimut itu kan. karena nggak gitu juga gitu, nggak lebay gitu nangisnya. Terus aku cari, kok horor sih hotel ini gitu, padahal hotelnya itu iya benar, aku penakut kan ya. Aduh siapa ya gitu. Terus habis itu aku carilah, nengoklah aku Kak Putri sampai aku deketin. Loh Kak Putri kenapa? Aku jadi heboh ya. Kenapa Kak Putri gitu? Tapi karena beliau nangis ya karena melihat aku yang seperti itu, beliau lebih ke Kaget, ngakak ya, iya. kaget dan ngakak. Aku nggak apa-apa kok Fanny, jadi kayak nangis belum Masih selesai ingat tapi gak case-nya apa itu? ini sih. Yang dibaca apa, yang ditonton Oh apa? iya, dibaca, yang baca dan nonton itu kayak waktu dulu itu ada ini loh guys, kayak beritanya yang dihamil di luar nikah terus bunuh diri di Oh, oke. Pokoknya ini berita yang sangat eksplisit ya. gitu. Itu benar gitu. Jadi Aku nggak menyentuh apa-apa, ya. Fanny, aku apa? Tak pikir ini ada hantu gitu loh ya. Oh nggak apa-apa Fanny, udah istirahat aja, udah selesai ya. Oh iya Kak, jadi PA itu ada jurusan kuliahnya nggak sih? Kalau nggak ada, terus soft skill sama hard skill yang harus dilengkapi apa? Oh, oke. Nah, ngomongin jurusan kuliah, ini yang aku maksud tadi kesamaan. Selain kesamaan yang lain-lain, kesamaan dari kita bertiga adalah jurusan kita adalah 1, 2, 3 barengan. Komunikasi. Kita bertiga jurusannya sama-sama komunikasi. Nah, makanya itu mungkin pembahasan dan cara berpikirnya, alurnya mungkin dari segi kuliah hampir mirip ya. Iya betul. Karena sebagai yang sudah diketahui juga ya, kalau Mbak Put itu sebagai dosen komunikasi juga, dosen public Dan speaking sangat di UNER. jodoh banget gak sih sama Kayak kita? selaras banget gitu loh. Selaras banget, bener-bener. Dan skill yang harus dikuasai tentu adalah skill komunikasi. Itulah Tuh. seluruh aspek dalam komunikasi. Kalau boleh tahu, Kak Fanny berapa lama, Kak Prima berapa lama, Kak Rizka sampai sekarang berapa lama durasi menemani Mbak Putri? Aku lupa. Aku dari 2021 akhir 2021 aja sampai dulu kan PA-nya kan kayak transisi sama Prima ya. Tapi di situ aku masih Masih bantu ya? masih bantuin banyak gitu loh. Nah, mungkin aku ngitungnya dari dirimu join aja kali ya. Oke. 2024 Karena ya? yang pas bergeser ke Mbak Rizka itu benar-benar aku nggak ngurusin kecuali ya finance itu ya, finance-nya Kak Putri itu aja. Berarti sampai 2024 ya? Iya. Wow. Aku masuk 2000 berapa ya? 23 2023 sampai 2024 Mbak Rizka masuk. Oke.
Aku masuk dari Mei 2024 sampai hari ini 2025 dan aku masih betah. Mbak Put izin. Nah, ngomong soal betah, pernah nggak sih ada momen yang kayak, aduh capek banget, kenapa begini sih? Gitu. Tapi apa momen yang bikin balik semangat lagi? Kita yakin saya. Silakan. Aku ini ya, ada kali yang momennya karena memang yang paling lama kali ya. Ada capeknya tuh lebih kayak kaget gitu ya, kaget sesuatu hal yang belum aku ketahui kok kayak gini gitu, itu aja sih. Terus yang balikin semangat lagi, aku ngerasa dari Kak Putri aku bisa mendapatkan semuanya gitu. Jadi aku belum tentu kalau misalkan aku pindah ke lain hati itu belum tentu dapat semuanya gitu. Oke, Silakan Bu Prima. aku kalau aku Lempar bola. kayak udah mau jawab ya silakan. Aku cuma numpang tarik napas. Silakan Bu Prima. Kalau dari aku momen yang kayak ngerasa gitu apa ya? Paling waktu lagi maratonnya terus kayak lagi nggak enak badan, itu kan kayak aduh kayak Kamu bukan harus lagi tetap double sakit. triple ya, kayak Harus bener-bener tetap sakit, harus tetap sehat. iya kayak itu Astagfirullahaladzim. sih harus tetap sehat karena emang kalau udah kerjaannya lagi numpuk banget, lagi banyak, terus badan lagi drop, itu kayak semuanya akhirnya pekerjaan tuh nggak bisa dikerjakan secara optimal karena kan juga kondisi tubuh lagi nggak memungkinkan ya, lagi nggak fit. Itu sih kadang yang bikin kayak aduh bentar mau nafas bentar gitu. Tapi yang bikin balik semangat lagi tentu karena ya itu tadi yang udah dibilang sama Mbak Fani, kalau Mbak Putri itu nggak pernah pelit ilmu, jadi semuanya dibagikan, apapun itu dikasih sama Mbak Put. Oke, kalau aku merangkum dari keduanya, aku sama bahwa saat maraton dan sakit saat maraton. Tapi hal yang sangat aku garis bawahi kembali semangatku adalah saat aku kilas balik, ingat kemarin tuh aku di mana ya? Kemarin lagi aku di mana? Kemarin karena cita-cita aku jadi traveler dan sama Mbak Putri cita-citaku hampir tercapai. Semuanya. Walaupun masih kerja ya, sampai sana masih kerja, tapi aku ngerasa oh, aku udah sampai sana. Tidak ada kata untuk menyerah. Wow, keren sekali. One last question. Oke. Tapi karena udah azan buka dulu. Kita kan? sambil Selamat berbuka puasa. Batalin dulu. Oke. Surabaya sudah. Sama-sama teman-teman juga. Selamat berbuka. Kita Kalian biasanya buka puasanya apa nih? Iya di bagian kita di Enjoy ya. berbuka. Teman-teman mungkin yang ada di Jakarta. Mohon izin. Dulu om kita duluan. Oke, sambil. Silakan. Oke. Ini konten kreator Jaya request untuk jadi guest nih, cuma belum tampil. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kak, aku mau jadi PA, saran dong supaya aku bisa tangguh dan apa tadi? Banyak bisa banyak. Iya. Boleh. Saran ya? Saran. Sabar. Lebih ke ini sih. Sabar, maksudnya sabar itu sabar bukan menghadapi Kak Putri atau nanti orang yang bakal Atau atasannya ya. Jadi sabar kamu harus bisa belajar gitu loh. Belajarnya bukan cuma aku nggak bisa ya udah gitu, bukan kayak gitu, tapi kayak nikmati aja prosesnya. Nanti kamu bakalan jadi yang benar-benar ya jadi orang gitu. Nikmati prosesnya dan sebenarnya kamu langkahnya Siapa, Bu? kalau nggak maju berarti ada yang salah sama prosesnya. Dan menurutku lebih ke jangan gampang puas juga sih sama apa yang udah dijalani, kayak udah kamu udah bisa ini, udah bisa kamu apa yang udah dijalani, kayak udah kamu udah bisa ini Gitu. Kalau dari aku sih kuncinya harus bisa tahan di segala situasi dan kondisi, Betul. apapun rintangan yang mungkin bakalan dihadapi di depan, entah itu hubungan sama klien, sama atasan, sama teman, sama siapapun itu harus bisa menghadapi. Gitu. Itu dia. benar banget sepakat. Gimana nih, ada yang mau join tadi? Join. Nah, kan. Silakan buat monitor di Sip. Kita gas dulu ya Kak Putri sebentar karena kebetulan narasumber ini jago ngomong semua. Jadi nggak berasa 30 detik. Oke, silakan. Oke, Bapak silakan ada yang mau disampaikan. Aku merasa dijebak karena kemarin dibilang, Mbak Put hari ini kan hari terakhir kita work from office ya, jadi Mbak Put harus masak buat tim Sinergi Bicara. Dari pagi aku ke pasar tadi sama ditemenin Mbak Rizka, terus sore siang aku udah mulai masak resep pertama.
Sore aku masak resep kedua, ini baru selesai tiba-tiba disodorin sama Bapak Dimas. Bu, rungokno iki lho, arek-arek topiknya dino iki apik iki rungokno gitu. Topik hari ini. Itu aku jadi sambil masak itu, hah? Terengah-engah. Terima kasih untuk kejujuran dan cerita yang dibagi walaupun sebetulnya itu masih 70% ya, 30% aib belum diungkap. Yang aib-aib banget. Tapi aku mau bisikin satu fun fact. Kenapa kok lebih suka curhat nulis? Karena awalnya aku introvert, jadi aku tuh lebih suka nulis biar lebih bisa terfilter omongan. Karena kalau ngomong pasti emosinya yang menang. Jadi cara untuk rilis stres sebetulnya adalah sebelum mengatakan itu pikirkan dulu dengan baik. Cuman kan aku orangnya spontan ya dan reaktif. Jadi caraku untuk menjaga supaya nggak reaktif adalah dengan menulis. Biar lebih hati-hati menyampaikan apa yang sebetulnya pengen disampaikan. Jangan sampai tujuannya adalah mendampingi proses teman-teman bertumbuh, adik-adikku ini, tapi jatuhnya malah kayak marah-marah nggak jelas, nggak ada ujungnya karena emosi, itu aja. Jadi terima kasih, kalian luar biasa. Ada satu hal yang pengen aku sampaikan sebagai closing statement sebelum kalian kesini buat buka puasa bareng, yaitu percayalah lebih enak jadi temennya Rizkyani Putri daripada jadi timnya Rizkyani Putri, sumpah. Lebih enak jadi temen, sumpah. Tapi gak dapet ilmu. Iya, kan kita jadi banyak bisa banyak. Iya. Kita udah ngalah-ngalahin luar ngobrol. Bisa aja. Oke, dengan sepenuh hati masing-masing sampaikan satu kalimat untuk Kak Putri. Silakan. Dari aku yang anak baru, jangan berhenti menyebarkan berkah yang Mbak Putri sudah punya, berkat dan berkah. Karena itu bermanfaat banget buat semua. Ya Allah, ini dulu terakhir aja. Oke. Kalau dari aku mau ucapin terima kasih banyak Mbak Put. Semoga panjang umur karena banyak banget orang yang menerima berkat dari Mbak Put, entah itu ilmu atau mungkin segala hal yang udah Mbak Put bagi selama ini, bahkan sampai ke vibes-nya aja tuh semua orang ngerasain selama di kelas, gak cuma 1-2 orang yang ngerasa, tapi hampir semua peserta kelas tuh selalu ngomong kalau vibes-nya Mbak Put selalu positif dan gak ada capeknya. Itu kayak keren banget. Terima kasih banyak Mbak. Kayak beban ya, aku penutup ya. Fani yang paling sabar ngadepin aku awal-awal belajar transisi dari self-employed professional MC ke leader di Sinergi Bicara. Fani tuh yang benar-benar tahu prosesnya, drama-dramanya. Fani mau ngomong apa? Aku mau ngomong terima kasih banyak ya Kak Putri sudah menerima aku dengan penuh kasih sayang sampai sekarang. Terima kasih juga sudah memberikan banyak kebermanfaatan bagi orang-orang, termasuk aku juga. Banyak hal-hal baru yang aku dapat, banyak hal-hal baru orang-orang dapat. Kalau orang-orang merasa amazing banget sama Kak Putri, aku yang di dekatnya Kak Putri sampai sekarang tuh masih amazing kok sama Kak Putri, sangat-sangat amazing. Kalau aku tadi di video teasernya bilang roller coaster, itu benar-benar roller coasternya aku rasain bagaimana Kak Putri menjadi menjadi pekerja bebas ya, mandiri, sampai akhirnya menjadi pemimpin di Sinergi. Karena tuh benar-benar kayak transisinya, wah itu kayak sekarang udah kayak pemimpinnya lengkap banget gitu. Terima kasih. Udah siap kelompok. Aku ada kata buat tim, boleh nggak? Aku ada penutup. Ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Jadi Boleh aku ada banget. penutup ya. Kalau Ardina, sayang sekali hari ini nggak bisa gabung langsung. Ardina adalah si paling serba bisa karena dia kreatif banget. Fani adalah si paling sabar. Prima adalah si paling komunikatif. Dan Mbak Rizka apa ya? Si paling adaptif yang benar-benar bisa nemenin aku dalam jangka waktu yang transisi yang cepat banget tapi bisa ngikutin ritmeku yang udah luar biasa. Itu aku berterima kasih buat semuanya, Ardina, Fani, Mbak Rizka. Mohon maaf kenapa Mbak Rizka aku panggil Mbak, padahal seumuran juga sama kalian-kalian karena dari awal dia statusnya klien ya, jadi panggilnya Mbak. Thank you. Oke, terima kasih. Ayo berbuka puasa, ditunggu. BTW dapat salam dari fashion stylist aku. Wah, ada siapa itu Fashion makhluk? stylist aku. Ada Ini ninja. dia pembisik jilbab-jilbab Mbak Put yang pilihin jilbab ini guys. Ini
bersamanya. Oke. Thank you. Ayo berbuka, let's go. Let's go. Selamat berbuka. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.